Izin memperkenalkan diri, Pak Ari dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan Naufal dengan NIM 21090124140108. Dan di sini saya akan membuat tugas presentasi dengan berupa video dengan materi gas metal arc welding atau GMAW, dan itu tuh membahas tentang analisis lanjut mekanika busur, mode transfer logam, dan optimasi parameter industri modern. Bagian pertama itu adalah landasan teori dan kontekstual sejarah. Nah, definisi terintegrasi dan prinsip fisika, apa sih itu gas metal welding arc atau GMAW? GMAW adalah proses pengelasan busur listrik yang menghasilkan koalensensi logam dengan memanaskannya menggunakan busur antara elektroda kawat, kontinu, consumable, dan benda kerja. Mekanisme utama melibatkan umpan kawat otomatis yang berfungsi ganda sebagai konduktor busur dan logam pengisi. Lalu perlindungan kolam las atau weld pool dari atmosfer bumi, oksigen dan nitrogen dilakukan secara mekanis oleh aliran gas pelindung eksternal. Yang pertama itu ada mekanisme konsumsi atau elektroda mencair dan menyatu menjadi deposit las, dan atmosfer terkendali. Gas menekan udara di sekitar busur untuk mencegah porositas. Yang ketiga ada sirkuit konstan, membutuhkan sumber daya tegangan konstan atau CV untuk stabilitas. Lalu ada evolusi teknologi dan tonggak sejarah. GMAW tidak terlahir secara instan, melainkan melalui serangkaian inovasi material dan elektrikal selama lebih dari 1 abad. Tahun atau periodenya pada tahun 1800 sampai 1880, tokohnya itu adalah Sir Humphrey Davy atau Nikolai Benardos, dan inovasi atau penemuannya itu adalah identifikasi awal busur listrik antara elektroda karbon dan pematenan busur logam pertama. Dan pada tahun 1948 sampai 1949, tokoh yang menemukannya adalah Berkeley Memorial Institute, dan inovasi dan juga penemuan utamanya itu adalah pengembangan kawat berdiameter kecil dan penggunaan gas argan untuk pengelasan aluminium atau IG. Dan pada tahun 1953 ditemukan oleh Lyubovsky dan Novoselov penggunaan gas CO2 sebagai pelindung ekonomi untuk baja karbon, melahirkan metode MAG atau metal active gas. Lalu di era modern sendiri, itu tokoh industri global, itu inovasi dan penemuan utamanya adalah integrasi, kontrol, inverter, digital, robotika, dan teknologi kawat inti flux FCAW sebagai turunan GMAW. Lalu anatomi sistem dan konfigurasi peralatannya itu, yang pertama ada power source atau mesin DC tegangan konstan CV yang menjaga panjang busur tetap stabil meskipun ada fluktuasi manual oleh operator. Lalu ada wire feeder atau unit motorik presisi yang mendorong kawat dari spool melalui liner menuju ujung kontak dengan kecepatan konstan. Lalu ada gas regulator, mengatur tekanan tabung gas yang tinggi menjadi aliran volume atau LVM yang stabil untuk perlindungan busur yang optimal. Lalu ada welding gun, antarmuka operator yang mengintegrasikan kabel daya, kawat pas, gas pelindung, dan saklar kendali dalam satu unit ergonomis. Lalu untuk bagian 2 sendiri itu ada mode transfer logam dan mekanika fluidalas. Mode transfer logam atau short circuit dan globular.
short circuit transfer atau dipping, itu kawat menyentuh kolom las secara fisik menciptakan hubungan pendek 20-200 kali per detik. Panas yang dihasilkannya itu rendah, membuat ideal untuk plat tipis dan pengelasan di luar posisi vertikal atau overhead. Keuntungannya sendiri itu input panas minimal, distorsi rendah pada material yang tipis. Lalu untuk globular transfer, tetesan logam cair berukuran besar, lebih besar dari diameter kawat, jatuh ke kolam las karena gravitasi, terjadi pada voltase menengah dan sering digunakan gas pelindung CO2 murni. Untuk karakteristiknya sendiri, globular transfer itu memiliki percikan atau spatter yang tinggi, penetrasi dalam, namun kontrol maniclas yang lebih sulit. Lalu selanjutnya ada spray dan pulse spray transfer. Nah, apa itu spray transfer? Spray transfer terjadi pada arus tinggi dengan gas pelindung argon lebih dari 80%. Logam ditransfer sebagai aliran halus tetesan mikro, menghasilkan maniclas estetis, penetrasi dalam, dan tanpa percikan. Lalu ada pulse spray transfer, teknologi modern yang mengalihkan arus antara level tinggi untuk transfer tetesan dan level rendah untuk pendinginan, memungkinkan hasil kualitas spray pada semua posisi pengelasan dan ketebalan material. Lalu, sense gas pelindung atau MIG versus MAG. Pemilihan gas menentukan profil penetrasi, stabilitas busur, dan sifat mekanis hasil lasan. Perbedaan utamanya terletak pada reaktivitas kimia gas tersebut. Ada 4 kategori: jenis gas, fungsi kimia, material utama, dan keuntungan. Untuk MIG atau metal inert gas, jenis gasnya itu adalah inert, argon, helium murni. Untuk MAG, metal aktif gas, itu adalah gas aktif atau CO2 murni atau campuran AR plus CO2 atau O2 atau oksigen. Lalu untuk fungsi kimianya sendiri, metal inert gas itu hanya melindungi, tidak bereaksi dengan cairan logam dan logam cair. Lalu untuk metal aktif gas itu bereaksi sedikit untuk menstabilkan busur dan meningkatkan penetrasi. Material utamanya itu aluminium, magnesium, tembaga, dan titanium. Lalu untuk metal aktif gas, material utamanya adalah baja karbon, mild steel, dan low alloy steel. Untuk keuntungannya sendiri, inert gas hasil lasnya itu sangat bersih dan cocok untuk logam non-ferrous. Untuk aktif gas itu keuntungannya adalah murah, ekonomis, dan penetrasi sangat dalam pada baja. Lalu untuk variabel opsional atau optimasi arus, efisiensi dan kualitas sambungan GMAW ditentukan secara matematis melalui kalkulasi heat input H. Input panas yang berlebihan dapat merusak struktur mikrologam atau HAZ dengan rumus H sama dengan V kali I kali 60 per V kali 1000 kali rho, di mana V adalah voltase, I adalah arus, V kecil adalah kecepatan las, dan rho adalah efisiensi. Untuk GMAW sendiri itu berkisaran di 0,8. Lalu untuk parameter kuncinya itu ada 3, yaitu wear fit speed dan voltage, stick out atau ISO ya betul. Lalu untuk WFS sendiri itu menentukan besaran arus ampere secara otomatis. Parameter kunci yang pertama ada WFS, atau itu menentukan besaran arus ampere secara otomatis. Lalu ada voltage atau V, itu mengontrol panjang busur dan lebar maniclas. Lalu ada stick out atau ISO, itu adalah jarak kawat keluar dari kontak tip yang mempengaruhi stabilitas busur. Nah, untuk keunggulan strategis dalam manufaktur itu ada produktivitas ekstrim, deposition rate jauh lebih tinggi daripada SMAW, elektroda batang, karena kawat kontinu. Lalu untuk efisiensi pasca las tidak menghasilkan kerak atau slack, sehingga tidak perlu pembersihan manual yang memakan. Lalu ada continuous operasi dapat melakukan pengelasan panjang tanpa henti, mengurangi jumlah sambungan start-stop yang rentan cacat.
Nah, untuk kemudahan pelatihan, kurva belajar lebih cepat bagi operator pemula dibandingkan dengan pengelasan TIC. Lalu untuk batasan operasional dan mitigasi cacat, kerentanan atmosfer, angin sepoi-sepoi dapat menerbangkan gas pelindung menyebabkan porositas atau lubang-lubang kecil. Dan solusinya itu menggunakan penghalang angin atau beralih ke FCAW untuk kerja luar ruangan atau outdoor. Nah, cacat cold lab terjadi pada mode short circuit di mana logam cair tidak menyatu sempurna dengan logam induk yang dingin. Nah, untuk solusinya sendiri, pastikan teknik manipulasi GaN yang benar dan pengaturan voltase yang cukup. Nah, dengan catatan portabilitas, peralatan GMAW berat karena tabung gas, sehingga memerlukan logistik khusus untuk area kerja sempit atau ketinggian tertentu. Nah, untuk implementasi sektor industri global itu ada 3, yaitu otomotif dan robotika menjadi standar utama perakitan sasis kendaraan karena kecepatan dan kemudahan integrasi dengan tangan robot. Lalu ada mesin las pada galangan kapal. Itu digunakan untuk pengelasan struktur blok kapal yang besar, plat tebal, menggunakan metode MIG atau FCAW. Lalu, fabrikasi umum, pembuatan tangki, struktur bangunan baja, dan furnitur industri yang membutuhkan estetika money class yang rapi. Nah, lalu ada sedikit kata-kata, teknologi pengelasan bukan sekadar menyambungkan logam, melainkan seni mengendalikan busur listrik untuk membangun masa depan industri. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Arkan Noval dengan NIM 2109012140108 dengan materi GMAW menyudahi diri. Cukup sekian, terima kasih. Dan ini ada short image yang saya dapatkan. Terima kasih.